warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Nurul Yanti SBD, beliau calon guru putra angkatan ke-6 SDN Muncul 3. Kemudian Bu Siti Utami SPD, sama-sama satu angkatan di Jalan Guru Penggerak angkatan ke-6. Teman-teman tim manajemen, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Islam Citra Harapan yang saya hormati. Alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini, memang hari Jumat, kita manfaatkan untuk kegiatan berbagi seperti saat ini. Mudah-mudahan nanti berbagi yang lainnya kita mendapatkan suatu manfaat ilmu untuk saling menambah pengalaman, menambah wawasan ilmu di hari berkah dari Jumat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita setiap harinya. Bapak Ibu, saya sekedar membuka ini satu tema yang luar biasa. Menurut saya ini memang membangun budaya positif ketika kita mengajar atau mendidik atau membangun budaya positif di sekolah. Memang satu hal yang sangat penting untuk kita laksanakan. Saya ingin mulai dari kata-kata bijak yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Alimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamani ghairi zamanikum. Didiklah anakmu karena sesungguhnya mereka akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Jadi mereka akan hidup tidak seperti di zaman kita. Kadang-kadang kita membayangkan bagaimana dulu kita pengalaman ketika di SD. Jangan-jangan kita ingat ketika itu kemudian kita praktikkan sekarang. Ini yang sudah tidak zamannya lagi. Bahwa membangun budaya positif di sekolah memang suatu keniscayaan sekarang itu. Seperti misalnya kalau kita melihat budaya-budaya yang memang sudah harus kita tinggalkan di sekolah atau di kelas, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang lama itu seperti hukuman. Sekarang sudah tidak zamannya lagi. Ketika anak bersalah sedikit-sedikit kita ancam, nanti dikurangi nilainya, nanti disuruh maju misalnya. Itu sudah tidak zamannya lagi untuk kita terapkan hukuman atau ancaman pada anak-anak. Tapi bagaimana caranya kita membangun kesepakatan di kelas itu. Kalau sudah ada kesepakatan di kelas, kemudian ada pelanggaran, nah itu berarti namanya konsekuensi. Konsekuensi yang sudah disepakati apa, itu memang harus diterapkan seperti itu. Tapi hukuman yang kadang-kadang seperti ada hukuman-hukuman yang memang kadang-kadang tidak relevan. Misalnya seperti ini, yang pernah kita lakukan gitu ya. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak boleh kita terapkan. Ketika anak terlambat, yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Bebas, tidak ada salah, tidak ada benar. Sudah tidak akan menyenangkan ataupun membenarkan. Jadi silakan Bapak Ibu isi. Kemudian boleh nggak mengisinya diajak? Boleh ya, silakan. Diisinya mau dari pertanyaan pertama dulu, silakan. Pertanyaan kedua dulu boleh. Nanti mungkin akan timbul masalah nih. Masalah dari dulu. Misalnya tadi kita berikan dia nggak cepat selesai, langsung berikan bintang. Setelah diberikan bintang itu kan dia masih selesai temennya belum, waktunya masih panjang. Apa yang bisa kita lakukan supaya anak tersebut biasanya tidak semuanya, biasanya mengganggu. Nah, supaya tidak mengganggu, maka apa yang bisa bukan dulu ya. Memberikan apresiasi dan memberi kesempatan kepada siswa tersebut untuk membantu temannya. Wow, menjadi tutor sebaya. Kita tunggu jawaban berikutnya dia. Sebelum kita apa sih
Ini dari Ibu, belum ada nama, didahului atau dicontohkan oleh kita dulu sambil diberikan penjelasan tentang pentingnya hal itu akan berpengaruh pada semua segi kehidupan. Kebajikan universal, nanti maksudnya sudah ke kebajikan universal. Ya, ada yang selanjutnya ini seorang siswa. Oh ini ya. Ya, yang tadi sepatu. Mengganggu ya Pak. Ini sepatu ke tempat sampah nih. Pertanyaan keempat. Tanpa sengaja sepatu tersebut bawa truk pengangkut sampah. Pak guru seketika marah dan menghukum siswa untuk berdiri di depan kelas. Ini mengganggu ya? Ya, tadi bicara disiplin. Kemudian jawabannya kebanyakan adalah bicara aturan. Padahal ternyata ada perbedaan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Maksum berkaitan dengan ada aturan, kemudian ada keyakinan, kemudian ada yang ketiga restitusi, dan yang terakhir adalah konsekuensi. Jadi ketika jadi yang pertama adalah peraturan. Kalau peraturan itu kita yang atur. Biasanya ada dilarang ini, jam harus ini, itu aturan. Nah, kita budayakan itu tidak. Tata tertib aturan. Anak dan kita melakukan sesuatu bukan karena sebuah kesadaran, tetapi karena aturan. Ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau nggak ada Pak Maksum, yang penting ada Pak Maksum. Ada aturan ini. Kalau nggak ada bu guru, bukan kelas, karena aturan yang dipegang. Jadi hukuman dilakukan spontan. Nah kita yang tidak diperbolehkan adalah kita sebagai penghukum. Kenapa? Kalau penghukum, meskipun dia melanggar misalnya, ayo langsung ini, mana hukuman? Di mana posisi kita? Dan harusnya posisi kita itu kita sebagai guru, bukan sebagai berapa, tapi posisi kita. Posisi kita ada dua macam. Ini mohon maaf saya kecil, enggak kelihatan. Di Bapak Ibu sebenarnya sudah ada, tadi kan ada kanva yang kolak dari sudah ini, yaitu mohon maaf saya di sini. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi artinya setiap anak melakukan kesalahan apapun, kadang-kadang barusan saya dengan Bu Ella di sini dengan siswa kelas 6 Kinani mungkin sudah paham di sana. Itu dia gerak-gerak sana. Itu anak itu sebenarnya ada tadi kebutuhan dirinya yang tidak terpenuhi. Nah, untuk melakukan perilaku setiap anak itu pasti punya tujuan. Sama kayak kita memiliki pasti ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu biasanya posisi kontrol kita sebagai guru bisa memberikan motivasi kepada anak untuk melakukan sebuah disiplin positif, perilaku positif, budaya positif ketika kita menempatkan diri sebagai apa? Sebagai posisi kontrol. Posisi kontrol yang mana yang akan kita mainkan? Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ya tadi, datang terlambat, ada nadanya lembut, tapi bisa disebut dengan penghukum. Jadi tidak selalu penghukum itu ditambah suara tinggi, tidak. Kadang-kadang kita tidak sadari kita termasuk posisi penghukum. Contohnya tadi, ini terlambat. Kenapa kamu terlambat? Yuk, lihat. Kenapa kamu terlambat? Belum jawab udah. Yang terlambat berbaris rapi, baca surat Anas. Lembut, nadanya datang, tapi belum tetap bisa dipakai sebagai penghukum. Jadi penghukum itu memberikan hukuman. Kalau penghukum berarti satu arah, anak mau nggak mau harus ikuti. Kemudian yang kedua adalah
Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Jangan gitu dong. Nah, itu membuat rasa bersalah. Nanti besarnya gimana? Jadi anak akan semakin merasa kalau saya berbuat kesalahan gara-gara saya bukan hubungan manusia. Nah, kamu jangan ini dong, nanti kita ditegur kalau bukannya gara-gara saya. Jadi tolong bantu ibu dong, tolong bantu ibu dong, supaya ibu tidak dimarahi. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Boleh nggak seperti itu? Sebaiknya dihindari. Nomor 3, sebagai teman. Kalau dari hasil yang kita ya bilang ya, kadang-kadang kita nggak sadar biar akrab kita sebagai teman. Ternyata itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita memposisikan sebagai teman, pada saat anak membuat sebuah kekeliruan, maka lama-lama anak kalau bisa ala bu nanti aja gitu doang, lama-lama anak tidak tahu posisinya, tidak tahu etikanya. Apalagi kalau SMA ya Pak Uji. Kalau SMA kita memposisikan sebagai teman, cinta aja bu, kita lah, pasti lama-lama ada seperti itu. Karena anak memposisikan kita sebagai teman. Jadi boleh tidak? Sebaiknya dihindari. Maka posisi kita sebagai terbaik ketika kita sebagai guru adalah sebagai pemantau, dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. Jadi ketika sebagai manajer, anak melakukan sebuah kesalahan, diajak berdiskusi kenapa melakukan kesalahan itu, pasti ada motivasinya, ada alasannya, ada tujuannya dia melakukan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Itu dari jawaban anak sendiri. Nah, itu kita sebagai manajer itu hanya mengarahkan anak mencari solusinya. Manajer yang mengatur ini. Tapi kita juga harus memposisikan diri juga. Ada yang kedua, yaitu motivasi intrinsik. Nah, ini yang paling penting. Yang harus kita bangun dari anak adalah membangun motivasi intrinsik melalui segitiga restitusi yang tadi sudah disampaikan di sini oleh Pak Masih. Jadi kalau kita memposisikan membangun motivasi intrinsik, yaitu dengan memberikan kesadaran dan keyakinan dalam dirinya. Dia sadar, dia meyakini karena dirinya sendiri, yaitu dengan segitiga restitusi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita validasi kesalahan. Dia menyadari, validasi tindakan yang salah. Dia menyadari. Kita validasi, misalnya, nah, kamu kenapa dipanggil ke sini? Ya bu, saya tahu karena saya begini. Dia sadar itu salah, memfasilitasi. Kemudian menstabilkan identitas. Kita sadar, stabilkan dulu identitas dalam dirinya. Dan yang ketiga, kita tanyakan keyakinan. Jadi yang pertama kita validasi itu salah itu tindakan dia itu kenapa melakukan tindakan itu. Dan menurut dia tindakan itu salah atau benar. Bukan kita bertanya tapi kemudian menstabilkan identitas. Contoh, biasanya anak misalnya nih, sering kasus kita sedang belajar matematika, tiba-tiba anak gambar, anak-anak gambar kan, gambarnya bagus karena dia menunjukkan potensi dari dirinya, tapi tidak di waktu yang tepat. Maka kita perlu menstabilkan identitasnya. Kamu kenapa gambar? Karena saya hobi gambar. Nah, kita arahkan. Oh, karena yang dibangun. Ketika dia menyadari kesalahan tadi, kita juga bilang, karena dulu kita sering buat salah. Pernah kok berbuat salah manusia, karena memang manusia tempatnya salah. Tapi kira-kira nih kalau berbuat salah apa yang harus dilakukan? Nah, itu kemudian menstabilkan identitas tadi. Oh, dia gambar. Kenapa gambar? Ini saya hobi gambar. Wow, keren. Cita-citamu apa? Dia stabilkan identitas dalam diri.
SOP-nya dari sabar nggak Bu mempraktekkan ini? Jujur, tidak. Langsung berhasil nggak? Tapi Pak Maksum pernah menyampaikan pendidikan itu proses, nggak bakal langsung berhasil. Kemudian yang terakhir adalah pertanyakan keyakinan. Nah, kira-kira tindakan itu tadi benar atau tidak menurut keyakinan kelas, menurut keyakinan diri sendiri. Jadi itu yang kita maksud tadi yang disinggung oleh Pak Maksum tentang segitiga restitusi. Dan kita bisa konsisten ya Bu ya, konsisten sebagai manajer, konsisten sebagai pegawai menyelesaikan melalui segitiga restitusi. Sebagai pemantau boleh nggak boleh, tapi jangan terkesan